Hai semuanya, para sivitas akademik Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Perkenalkan, calon Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta periode tahun 2022 sampai dengan 2026, Bapak Dr. Zalzulifah, MPD. Profil kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan akademis. 1. Ketua Jurusan Penerbitan Pusat Grafika Indonesia. 2. Ketua Pokja Sekretariat Tim Revitalisasi Pusgrafin menuju Polimedia tahun 2007 sampai dengan 2009. Ketiga, Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama Polimedia tahun 2009 sampai dengan 2013. Keempat, Ketua Pembina Pramuka Putra Polimedia 2014 sampai dengan 2016. Kelima, Ketua LSP P1 Polimedia 2017 sampai dengan sekarang. Kepemimpinan publik. Pertama, pernah menjadi Ketua Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat PCM Pasar Kemis 2004 sampai dengan 2007. Kedua, Ketua Pergelaran Kepanduan Hizbul Waton Kuartir Wilayah Banten 2007 sampai dengan 2011. Ketiga, kerjasama antara lembaga dalam negeri Kuartir Pusat Hizbul Waton 2011 sampai dengan 2014. Keempat, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM Banten 2010 sampai dengan sekarang. Kelima, Ketua Bidang Kerjasama Afiliasi Penerbitan Perguruan Tinggi Indonesia 2017 sampai dengan sekarang. Keenam, Ketua Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah 2017 sampai dengan sekarang. Ketujuh, Ketua Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia FPBEI Januari 2021 sampai dengan sekarang. Visi dan misi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi, terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif. Misi, pertama, membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan. Kedua, menciptakan program-program pendidikan di bidang industri kreatif yang berbasis produksi dan kewirausahaan. Ketiga, mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri. Selain membawa visi misi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Dr. Zalzulifah juga memiliki visi kepemimpinan, antara lain visi kepemimpinan, presisi dalam memandu proses pencapaian kinerja Polimedia melalui prinsip-prinsip manajemen kepemimpinan akademis yang terukur dan tertelusur. Tagline sebelumnya, dan ini tagline baru. Dengan inovasi membangun negeri. Milestone Polimedia 2022 sampai dengan 2026 dengan inovasi membangun negeri. 2022. Pertama, konsolidasi, koordinasi, dan harmonisasi Renstra pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Berikutnya, penyelarasan kurikulum sesuai negara kiblat prodi, legalisasi OTK, LSP. Penyajian PSBKU menjadi Politeknik Mandiri. Capacity building seluruh stakeholder. 2023. Alih jenjang semua prodi dari D3 menjadi D4. Persiapan kelas internasional. Smart Campus Model. Polimedia bangun desa atau kota wisata dan kreatif. 2024. Pertama, semua prodi terakreditasi minimal B. E-Learning Campus. Penjaminan mutu. Penyiapan S2 terapan dan kesiapan BLU. 2025. Seluruh tata kelola berjalan dengan baik. Magister terapan. Twin Tower.
jejaring alumni Polimedia Channel sebagai startup model. 2026 masuk dalam Webometric peringkat 5.000 besar dunia, masuk dalam 5 besar Politeknik Nasional. Kondisi saat ini dan yang dituju serta masalah yang akan dihadapi. Pertama, masalah kelembagaan dan manajemen. Pengembangan prodi belum sesuai target. Masih terbatas UPT. PSDKU belum menjadi Poltek mandiri. Pusat Studi Industri Kreatif belum berbentuk. Lembaga bahasa belum terbentuk. LSP belum ada di OTK. Inkubator bisnis belum berdaya. Dewan Penyantun Politeknik belum terbentuk. Wakil Direktur 4 bidang kerjasama masih internal, sempat ada. Belum semua prodi terakreditasi. BLU belum terbentuk. Yang terakhir, SPI dan SPNI belum efektif. Berdasarkan masalah yang didapat, maka munculnya rencana prioritas pengembangan. 10 prioritas pengembangan. Pertama, kelembagaan dan manajemen. Kedua, ketenagaan. Ketiga, sarana dan prasarana. Keempat, student body. Kelima, keuangan. Keenam, tridharma. Ketujuh, kemahasiswaan. Kedelapan, kerjasama. Kesembilan, income generation. Kesepuluh, lingkungan kerja. Itu dia 10 prioritas perencanaan. Proud to be Polymedians. Sebelas sikap perilaku Polymedians. Passion, saya bekerja karena passion. Organizer, saya berkegiatan dalam tata kelola yang baik. Linkage, saya membangun tim kompak dalam sinergi positif. Internalization, saya berwawasan internasional. Modeling, saya menjadi diri sendiri dan panutan bagi lainnya. Empowering, saya senantiasa memberdayakan yang lain. Domain, saya adalah milik semua. Innovation, saya melakukan inovasi tanpa henti. Actuation, saya berbuat nyata dalam tindakan. Networking, saya senantiasa membangun dan memelihara jejaring. Serving, saya senang dan suka melayani. Desa Kota Kreatif. Desa Kota Kreatif dalam perspektif Tridharma Polimedia. Desa Kota Kreatif dalam perspektif Tridharma Polimedia. Di dalamnya terdapat input, proses, output, dan outcome. Desa Kota Kreatif dalam perspektif Tridharma Polimedia meliputi wilayah kreativitas dosen dan mahasiswa secara akademik. Dan yang kedua, Desa Kota Kreatif dalam perspektif Tridharma Polimedia yang meliputi kreativitas dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara profesional. Isu-isu strategis. Pertama, bagaimana menghasilkan lulusan Polimedia agar sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Kedua, bagaimana meningkatkan pendapatan Polimedia melalui swadaya untuk kesejahteraan dosen dan karyawan. Ketiga, bagaimana meningkatkan kualifikasi akademik dosen dari S2 ke S3 dan dari S1 ke S2. Keempat, bagaimana menjadikan Polimedia sebagai perguruan tinggi vokasi yang mandiri, profesional, dan unggul di antara perguruan tinggi lainnya di Asia Tenggara. Kelima, bagaimana menjadikan Polimedia sebagai perguruan tinggi negeri vokasi kebanggaan pemerintah dan masyarakat serta bangsa Indonesia pada umumnya. Dan yang keenam, bagaimana menciptakan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi dan menggerakkan potensi semua stakeholder menuju Polimedia yang mandiri dan profesional.
Kebijakan Kesra Non-DIPA Holding Startup Polimedia Enterprise. Yang pertama, mendorong tumbuhnya startup model berbasis program studi. Yang kedua, membentuk lembaga layanan jasa dan produksi polimedia yang dikelola secara profesional. Yang ketiga, membentuk unit-unit usaha di bawah lembaga layanan jasa dan produksi. Yang keempat, menentukan tenaga profesional yang akan mengelola lembaga layanan jasa dan produksi. Yang kelima, optimalisasi peran inkubator. Kebijakan peningkatan kualifikasi akademik dosen. 1. Akselerasi proses kepangkatan akademik dosen. 2. Program S2 atau S3 terapan bagi dosen polimedia perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. 3. Meningkatkan anggaran untuk peningkatan akademik dosen ke jenjang S2 atau S3 terapan. Keempat, mendorong dosen untuk kuliah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta berakreditasi baik sekali. Kebijakan penguatan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, mendorong program studi berakreditasi internasional. Yang kedua, memperkuat UKM dan mengembangkan iklim demokrasi kampus. Yang ketiga, meningkatkan dan mendorong para dosen yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengikuti program hibah kompetisi. Keempat, mempatenkan produk-produk karya dosen dan mahasiswa. Kelima, akselerasi program vokasi bangun desa Polimedia Bisa. Kebijakan sarana prasarana. 1. Twin Tower Building. 2. Integrated Creative Laboratory. 3. Sarana ibadah. 4. Media Center. 5. Akademia Industri Gallery. 6. Innovation Center IBU Polimedia. Dan yang terakhir, pengadaan perumahan dosen. Itu dia pemaparan program kerja dari Bapak Dr. Zalzuliva, MPD. Jangan lupa pilih Dr. Zalzuliva, MPD sebagai kandidat calon direktur periode 2022-2026 pada tanggal 27 Desember 2021. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website bildir.polimedia.ac.id. We are Polimedia.